Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikdad Kinasirki dengan NIM 1501220 Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengajak para teman-teman dan juga para dosen yang saya sayangi dan juga saya hormati untuk berpikir sejenak. Kita tahu bahwa kita tinggal di negara bernama Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang sangat majemuk, penuh dengan beragam perbedaan, baik dalam aspek kebudayaan, ras, bahasa, dan yang tidak kalah penting adalah aspek agama. Namun, tahukah kalian atau pahamkah kalian bagaimana Indonesia dapat menyatukan elemen masyarakat sebanyak ini? Apakah terdapat suatu metodologi atau cara-cara tertentu? Guna menyatukan semua elemen masyarakat, terdapat suatu prinsip yang bangsa Indonesia sudah lama pegang, yaitu toleransi. Namun, apakah kalian sudah mengetahui apa itu toleransi? Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas toleransi, terutama dalam sisi agama Islam. Dalam Islam, toleransi dikenal dengan istilah tasamuh, yang berarti menghargai perbedaan dan menghormatinya, serta berperilaku lembut terhadap sesama maupun mereka yang berbeda golongan dengan kita. Perlu diingat, prinsip toleransi ini bukan berarti kita menggabungkan semua unsur kebudayaan atau mencampur adukannya menjadi satu. Namun, dengan toleransi ini, kita membuat batasan-batasan yang satu sama lain dari kita bisa saling hormati dan juga jaga. Islam mengajarkan kita untuk hidup damai, terutama dalam hal beragama. Termasuk di dalamnya adalah kita tidak sepatutnya untuk memaksakan kehendak kita kepada teman-teman kita yang berbeda agama atau aliran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid-din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama, sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dan juga jalan yang sesat. Dari ayat ini dan juga artinya, kita mengetahui bahwa Allah sudah mengatur tentang urusan toleransi. Kita tidak seharusnya memaksakan kehendak beragama kita kepada orang lain, apalagi dengan cara-cara yang menggunakan kekerasan. Sebagai seorang Muslim, kita tentu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, baik dalam hal beragama maupun juga menjalani aspek-aspek kehidupan yang lain. Salah satu hal yang dapat kita contoh adalah dalam hal toleransi. Sewaktu Rasulullah hijrah ke Madinah dari Makkah, ia tidak hanya tinggal dengan kaum muslimin saja, namun juga terdapat kaum-kaum dari aliran agama lainnya, seperti contohnya adalah Nasrani dan juga Yahudi. Oleh karena itu, guna menyatukan semuanya, beliau membuat suatu piagam yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam inilah yang menjamin kebebasan beragama bagi para kaum muslim, Nasrani, dan juga Yahudi yang ada di Madinah. Tidak hanya itu, Rasulullah juga pernah berfirman dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyinya adalah, Man qatala mu'ahidan lam yara raihatal jannah. Artinya, barang siapa membunuh seorang non-muslim yang sedang membuat perjanjian hidup damai dengan kaum muslimin, maka ia tidak akan mencium bau surga. Dari dalil tersebut, kita mengetahui bahwa melakukan tindak kekerasan yang naudzubillah mungkin hingga berujung pada suatu pembunuhan merupakan tindakan yang sangat tercela, bahkan dilarang dalam agama Islam. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai kaum muslimin untuk hidup secara harmonis dengan teman-teman kita yang berbeda aliran dengan kita, terutama di zaman modern ini. Terdapat juga beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menerapkan prinsip toleransi ini. Seperti contohnya adalah dengan tidak mengganggu aktivitas peribadatan umat lain, atau juga kita dapat bersama-sama melakukan suatu kegiatan sosial tanpa memandang latar belakang. Tahukah kalian bahwa nilai-nilai toleransi juga selaras dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila? Seperti contohnya adalah di sila pertama dan juga sila ketiga. Sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Namun sebelum itu, tahukah kalian bahwa sila ini memiliki versi yang lebih panjang sebelumnya? Berpuluh-puluh tahun yang lalu, sila ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa
dengan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Jika dilihat berdasarkan sudut pandang kaum non-muslim pada kala waktu itu, tentu mereka merasa keberatan dengan hadirnya sila ini. Oleh karena itu, dengan sikap toleransi yang tinggi dari para pejuang pendahulu kita, mereka memutuskan untuk mengubah ini menjadi versi yang lebih singkat namun juga lebih universal, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, sila pertama ini menandakan bahwa semua orang di Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk ajaran mereka masing-masing. Tahukah kalian juga bahwa sila pertama tadi memiliki kaitan dengan sila lain dalam Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga tersebut menandakan bahwa perbedaan, terutama dalam hal beragama, seharusnya bukan menjadi alasan bangsa Indonesia untuk terpecah belah, melainkan merupakan suatu faktor agar kita menjadi semakin kuat dengan menghormati perbedaan satu sama lain. Dengan demikian, dengan beragam perbedaan yang kita miliki di Indonesia sebagai bangsa majemuk, terutama dalam hal keagamaan, kita sebagai seorang muslim haruslah menjunjung tinggi sifat toleransi tersebut. Karena itu bukan berarti kita menunjukkan rasa empati yang tinggi, namun juga merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Demikianlah materi pemaparan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Harapannya kita dapat menumbuhkan rasa toleransi yang kuat, terutama dalam masyarakat yang heterogen dengan beragam perbedaan beragama yang ada di lingkungan kita ini. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.